Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, syukurlah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah walaupun dalam dunia maya ya, bisa berkomunikasi kembali. Kajian kita pada kali ini adalah kitab Yaqutun Nafis karyanya Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri. Kitab ini berisikan tentang fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti biasanya sebelum kita mulai mengaji, kita tawasulan dulu, tawasulan bil amal dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, pada guru-guru kita dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji kali ini bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa swajhihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sahbihi summa ila syafatul qadir jalani sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nusila sahibul hadal kitab Imam Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri summa ila Haji Rubaya summa ila Kedalami Kedamiyati Kemasum Nasam Kemahfud Rahmat Samasari Ibnu Ta'ilah Asy-Syadili wa jami' ahli tariqah qadariyah naqsabandiyah wa jami' tariqah mu'tabarah muridan wa mursyid wa musil ruhi wa ruhi murabbi sa'illahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nuhusu ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa ajdadina wa masahina wa masahina summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasailut taharati wa maqasiduhu. Adapun ini wasailut taharati adalah perantara taharah, perantara-perantaranya bersuci, wa maqasiduhu dan tujuan-tujuan bersuci. Di kitab ini akan menjelaskan apa saja sarana untuk bisa bersuci, sarana yang bisa digunakan untuk taharah atau bersuci, serta maqasid atau tujuan dari taharah itu apa saja. Lit taharati ialah bagi taharah arba'u wasaila, adapun 4 wasilah. Jadi taharah itu memiliki 4 sarana, 4 media yang bisa digunakan. Wa arba'atu maqasidah, dan 4 maqasid tujuan. Jadi taharah itu memiliki 4 media dan juga 4 maqasid tujuannya. Media yang bisa digunakan sebagai sarana untuk bertaharah. Jadi masuk di sini yang diakui oleh syar'i ya, yang diperbolehkan. Media-medianya ada 4 gitu. Fal wasailu, adapun wasilah, wasail ya, perantara atau media-media. Yal ma'u, yang pertama adalah al-ma', air. Jadi wasilah atau media untuk atau sarana untuk bertaharah yang pertama adalah air. Dan ini yang termasuk al-aslu, yang pokok dan yang paling banyak dipergunakan oleh umat manusia. Wat turabu, kemudian selanjutnya debu. Dan debu ternyata itu memiliki sedikit kelebihan dibandingkan air ya. Dia bisa menghilangkan najis yang mughaladah, najis yang berat gitu. Dan setelah diteliti oleh ilmu medis, memang ada kandungan kandungan di najis mughaladah yang tidak bisa hilang hanya dengan air saja. Perlu campuran debu untuk bisa
menetralisir kuman-kuman yang ada pada najis mughaladah. Itu termasuk hikmah dari disyariatkannya debu sebagai media untuk bertaharah. Nabi kan pernah mengatakan kalau najis mughaladah maka harus dibasuh 7 kali dengan air, dan salah satunya itu menggunakan debu, baru hilang najisnya. Ternyata secara ilmu medis betul, kotoran yang terkandung, kuman yang terkandung pada najis mughaladah, misalkan air liur anjing, itu benar-benar bisa hilang kalau dicampur dengan menggunakan debu. Ini kehebatannya Rasulullah SAW. 1400 tahun yang lalu, di mana ilmu kesehatan belum secanggih saat ini, beliau sudah bisa dan sudah mengetahuinya. Wadabigu yang selanjutnya, wasilah yang selanjutnya atau media yang selanjutnya adalah dabig. Dabig itu artinya samak ya, disamak. Kayak misalkan kita kulit sapi mau digunakan beduk, itu disamak biar tidak rusak, biar tidak hancur, disamak di air keras kadang kalau orang. Wahajarul istinja, dan yang terakhir, media yang terakhir adalah hajarul istinja, batu yang dipergunakan untuk beristinja. Namun ini kalau untuk di Indonesia jarang sekali dipergunakan, karena memang di sini air itu alhamdulillah melimpah ruah, banyak, bahkan saking banyak kadang sampai banjir. Beda halnya kalau di daerah gurun pasir ya, maka batu itu menjadi sarana yang sangat membantu, di mana air sangat berharga di sana. Jadi toharoh itu memiliki 4 media, 4 sarana, dan juga 4 maqasid, 4 tujuan. 4 sarana tersebut atau 4 wasilah tersebut, yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah debu, yang selanjutnya adalah dabig, samak, dan yang terakhir adalah hajar, batu yang dipergunakan untuk beristinja. Wa innama yutahhirul ma'u wa innama yutahhiru, hanya saja bisa mensucikan al-ma'u apa air, idza kana, apabila ada air tersebut mutlaqan, ialah air yang mutlak. Jadi air bisa dipergunakan untuk bersuci itu dengan syarat air itu adalah air yang mutlak. Air mutlak itu tidak ada qaidunnya, tidak ada qaidnya, tidak ada batasnya, dalam artian tidak tercampur ya, yang tidak berubah warna, rasa gitu ya, dan juga baunya. Bukan air yang sifatnya mustakmal gitu, bukan air yang mutanajis ya. Benar-benar air yang mutlak gitu. Air yang suci, mensucikan. Kalau di syarahnya kita baca, yang dimaksud dengan mutlakon di sini ma yusama ma'an bila qayyidin lazimin indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Yang dimaksud dengan air mutlak itu sesuatu yang diberi nama air tanpa ada qayyid, tanpa ada batasan, tanpa ada embel-embel, sehingga air mustakmal, air mutanajis itu tidak masuk kategori air yang mutlak. Air mustakmal itu air yang sudah pernah dipergunakan. Air mutanajis air yang sudah terkena najis, dimana kurang dari 2 pula, baik berubah warnanya atau rasanya atau juga baunya ya. Kemudian waktu robu, adapun debu idza kana, apabila ada, maksudnya debu itu bisa mensucikan ya. Idza kana, apabila ada debu tersebut khalisan, bersih, ghair mustakmalin, dan belum digunakan. Jadi kalau debunya ada kotoran binatang atau ada benda-benda najis, yaitu tidak diperbolehkan untuk dipergunakan. Harus debu yang bersih dan debunya bukan debu mustakmal, debu yang sudah pernah digunakan sebelumnya untuk tayamum. Ya, kalau kita bertayamum, geser tangan kita misalkan di depan sebelah sini, berikutnya pindah sebelahnya saja, biar tidak mustakmal itu. Debu mustakmal itu debu yang sudah dipergunakan, sama seperti air ya. Air mustakmal itu air yang sudah dipergunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan diulangi lagi gitu. Wadabigu, adapun penyamakan, idza kana, apabila ada dabig hirrifan, pekat, yang bisa menghilangkan apa dabig fadolatil jildi, lebih-lebihnya kulit. Kadang ada daging-daging yang tersisa di kulit, kalau dikasih samak bisa hilang itu.
Wa ufunatahu, dan bisa menghilangkan kebusukannya kulit. Jadi kulitnya itu bisa mengeras ya, bisa awet. Nah, itu. Biasanya orang menggunakan air keras kalau zaman sekarang. Kalau dulu menggunakan korodi. Korot itu sejenis pohon yang biasa dipergunakan untuk samak. Ya. Kalau sekarang udah kecanggihan teknologi, banyak sekali sudah senyawa yang bisa digunakan untuk menyamak. Gitu. Kadang kalau kita kulit ya, misalkan menyembelih sapi, mau diambil kulitnya untuk dipergunakan beduk, ya kalau nggak disamak susah gitu. Atau misalkan ada binatang ternak mati, eman kalau mau dibuang kulitnya, padahal kulit itu bisa dipergunakan untuk beduk dan lain sebagainya, ya disamak saja. Namun ini bukan berarti kalau ketika disamak itu menjadi halal untuk dikonsumsi ya, itu tidak. Samak itu hanya menghilangkan najis. Kalau kita menyentuh kulit binatang yang disembelih, yang tidak disembelih, itu najis kan? Tapi dengan disamak maka tidak menjadi najis. Halalnya halal istimalan, halal untuk digunakan, tapi bukan halal untuk dikonsumsi, dimakan. Gitu. Nanti ketemu sapi mati di jalan, disamak, kulitnya habis itu ditongseng, ya nggak boleh juga ya. Karena kalau hewan sembelihan, hewan yang halal itu bisa dikonsumsi kalau disembelih. Nah kalau disamak misalnya gimana? Samak itu hanya untuk istimal, hanya untuk penggunaan biar tidak najis lagi kalau tersentuh. Misalkan ketika hewan tersebut mati tanpa disembelih gitu. Kalau untuk dikonsumsi ya harus disembelih, nggak boleh hanya berdasarkan disamak terus dikonsumsi, nggak boleh itu ya. Wa zarqil qairi, dan kotoran burung ya. Orang dulu karena kekurangan peralatan tidak secanggih saat ini, kadang-kadang kotoran burung itu dipergunakan untuk media sebagai samak. Wa hajarul istinja'i, adapun hajar istinja, maksudnya batu yang dipergunakan untuk istinja itu boleh atau bisa menjadi media sebagai taharah. Iya, karena apabila ada batu tersebut tahiran, itu batu yang bersih ya. Ya kalau batu yang sudah bercampur najis ya nggak boleh dipakai untuk sebagai media taharah. Qali'an, yang bisa menghilangkan, batunya harus batu yang bisa menghilangkan najis. Jangan batu yang cuma kecil aja. Najisnya misalkan setelapak tangan, batunya cuma sejempol ini, ya enggak rasional juga gitu ya. Ghairu muhtaramin, yang tidak muhtaram. Muhtaram itu artinya terhormat. Misalkan kayak buku, ada ilmu syariatnya. Ini sebenarnya kalau melihat tahirnya dia tahir, melihat syarat qali'an dia qali'an, tetapi dia tidak memenuhi persyaratan ghairu muhtaramin. Atau tulang ya, tulang hewan yang disembelih itu pun tidak boleh dipergunakan untuk media media istinja itu. Kenapa? Karena dia termasuk muhtaraman, makanan itu muhtaraman. Nah tulang apa makanan? Tulang itu makanan yang jin ya. Jadi jangan kita pergunakan juga untuk istinja itu. Protes nanti bangsa jinnya itu. Amal awani, adapun awani, wadah-wadah, famin wasail, maka itu termasuk wasilahnya wasail. Maksudnya perantaranya ya perantaranya media untuk taharah. Cibuk ya, wadah cibuk dia untuk wudu ya, berarti wasilahnya untuk berwudu itu. Nah, di sini diselingi dengan jumlah muqtaridah ya. Jumlah muqtaridah itu jumlah yang menyala-nyala antara mubtada khabar ya. Wal ijtihadu alladhi huwa badrul juhdi fi tahsil maksudi. Wal ijtihadu, adapun ijtihad, alladhi ijtihad huwa, yang ialah adapun ijtihad, badrul majhudi ya, mencurahkan segenap kemampuan fi tahsil maksud, untuk menghasilkan sesuatu yang dimaksud. Maksudnya seperti ini. Apabila ada orang itu ragu, apakah air ini air yang suci saja atau air yang suci mensucikan? Beda ya air yang suci dengan air yang suci mensucikan. Kalau air yang suci saja itu hanya boleh dikonsumsi, boleh kita minum, tetapi tidak bisa untuk dipergunakan bertaharah, untuk berwudu. Tapi kalau air yang tahir mutahhir, air yang suci mensucikan, boleh dikonsumsi, boleh juga untuk dipergunakan berwudu. Nah misalkan dia ragu, ini airnya air yang tahir, air yang suci, atau air yang tahir mutahhir, air suci mensucikan. Bagaimana solusinya? Dia berijtihad, masih melihat indikasi-indikasinya, kemudian dia gunakan hasil ijtihad yang paling dia yakini.
Misalkan indikatornya, wah ini airnya banyak sekali, wah kalau itu ya tahir mutahhir gitu ya. Jadi berjihadnya bukan tanpa ada qarinah, tanpa ada indikator, tapi berjihad menggunakan indikator-indikator, bukti-bukti yang mengarah lebih kuat mana antara air yang suci atau air yang suci mensucikan. Setelah dia berjihad, kemudian ya dia pergunakan hasil jihad yang menurut dia paling kuat atau paling masuk akal gitu ya. Wal maqasidu, adapun maqasid atau tujuan dalam taharah, iyal wudu, ialah wudu. Jadi ya ini menjadi damir fasol aja di sini ya. Bisa juga dia menjadi mutada dan jumlah iyal wudu itu menjadi khabar dari maqasid, boleh juga. Wal maqasidu, adapun maqasid atau tujuan dalam taharah, iyal wudu, ialah wudu. Yang pertama wudu. Wal ghuslu, yang kedua mandi. Wat tayamumu, kemudian yang selanjutnya tayamum. Yang terakhir wa izalatun najasah, menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu untuk yang sama ya. Yang gunakan debu ya tayamum gitu ya. Istinja juga itu izalatun najasah ya. Di sini kalau kita melihat maqasid atau tujuan taharah yang mandi, itu kita bisa mengetahui bahwasanya syariat Islam itu syariat yang luar biasa bagus sekali. Ajaran mandi ini tak temukan kecuali dalam agama Islam. Ajaran yang sangat luar biasa sekali. Islam itu mencintai kebersihan ya. Bahkan Nabi pernah bersabda, kebersihan itu, taharah itu satrul iman, sebagian dari iman ya. Kenapa? Karena Islam itu mencintai yang indah, mencintai yang bersih. Hati kalau kotor maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang kotor pula, yang tercela. Maka harus dibersihkan. Di awal, di pertemuan yang sebelumnya, definisi taharah itu mencakup kotoran yang terlihat, yang bisa diindra, dan juga kotoran yang tak terlihat, kotoran yang ada di hati. Wal wudu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.